Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mutiara Alfia Putri. Saya mahasiswa di 4 Teknologi Laboratorium Medik dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS praktikum toksikologi mengenai analisa kualitatif dan kuantitatif pada boraks. Boraks adalah senyawa kimia yang mempunyai sifat dapat mengembangkan, memberi efek kenyal, dan dapat membunuh mikroba. Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, boraks merupakan salah satu dari jenis bahan tambahan pangan yang dilarang dalam produk makanan. Dampak buruk dari mengkonsumsi boraks yaitu iritasi saluran pencernaan, kerusakan ginjal, hingga menyebabkan kematian. Pada penelitian ini, kita menggunakan dua metode, yaitu analisa secara kualitatif dan kuantitatif. Pada analisa kualitatif, metode yang kita gunakan yaitu kertas turmerik. Prinsipnya yaitu kurkumin yang dikandung oleh kunyit dapat mendeteksi adanya kandungan boraks pada sampel dengan menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi senyawa kompleks warna rosa yang disebut dengan senyawa boron sianokurkumin kompleks. Alat yang digunakan yaitu cawan porselen, timbangan analitik, mortir, dan stamper, kemudian kertas saring. Bahan yang digunakan yaitu larutan kunyit, serbuk boraks, sampel, dan aquades. Langkah pertama yang harus dilakukan pada analisa kualitatif yaitu membuat larutan kunyit dengan cara kunyit dipotong terlebih dahulu, kemudian dihaluskan, lalu dilarutkan dalam aquades. Langkah kedua, kertas saring dicelupkan ke larutan kunyit, kemudian ditunggu sampai mengering. Kemudian membuat kontrol positif dengan menambahkan kertas turmerik dengan serbuk boraks yang ditambahkan aquades ke dalam sampel yang tidak mengandung boraks. Lalu mengamati perubahan warna. Jika kertas turmerik berwarna seperti kontrol positif, yaitu merah bata, maka hasilnya positif mengandung boraks. Jika tetap berwarna kuning, maka dinyatakan sebagai negatif atau tidak mengandung boraks. Nah, hasil analisa kualitatif boraks menggunakan metode kertas turmerik dinyatakan pada gambar sebelah kanan. Ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai pendeteksi boraks karena mengandung senyawa kurkumin. Nah, kurkumin tersebut dapat mendeteksi adanya kandungan boraks dengan menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi senyawa kompleks warna rosa yang disebut dengan senyawa boron sianokurkumin kompleks. Selanjutnya, analisa kuantitatif boraks menggunakan metode titrasi titrimetrik atau asam basa. Prinsipnya yaitu analisis kuantitatif kandungan boraks dilakukan dengan metode titrimetrik. Asam yang dipakai dalam penelitian ini adalah asam klorida atau HCl. HCl sebelum digunakan dibakukan dulu dengan baku sekunder NaOH, di mana NaOH sebelum digunakan dibakukan dengan baku primer asam oksalat. Kemudian ditambahkan indikator fenolftalein untuk mengetahui konsentrasi pada titik ekuivalen. Alat yang digunakan yaitu buret, statif, Erlenmeyer, pipet tetes, pipet ukur, bulb, gelas ukur, dan raca analitik. Kemudian bahan yang digunakan yaitu HCl 37% pekat, mannitol 0,2 gram, NaOH 0,16 mol, dan indikator fenolftalein. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu preparasi sampel. Kita misalkan sampel yang kita gunakan yaitu bakpo. Jika sampel yang digunakan padat, maka harus dihaluskan kemudian ditambahkan aquades atau kita larutkan terlebih dahulu di dalam aquades. Kemudian
memasukkan 25 mili sampel ke dalam Erlenmeyer, lalu menambahkan 2 tetes HCl 37% pekat dan 0,2 gram mannitol, lalu ditambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 2 tetes. Kemudian dihomogenkan. Langkah selanjutnya yaitu dititrasi dengan NaOH hingga TaT berwarna merah muda konstan. Prosedur di atas dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil analisa kuantitatif metode titrasi asam basah, TaT yang dihasilkan yaitu warna pink atau merah muda. Nah, asam borat merupakan asam lemah. Dalam melakukan proses titrasi diperlukan penambahan mannitol agar dapat melepaskan ion H+ sehingga dapat dititrasi dengan larutan NaOH. Hasil reaksi ini berupa larutan jernih yang tidak berwarna, sehingga diperlukan penambahan phenolphthalein sebagai indikator agar dapat diamati secara visual. Campuran asam borat, mannitol, dengan phenolphthalein jika dititrasi dengan NaOH akan menimbulkan warna merah muda. Larutan merah muda tersebut akan cepat hilang jika lampu Erlenmeyer digerakkan atau diputar. Proses titrasi dihentikan sampai tercapai titik ekuivalen, yaitu ditandai dengan adanya merah muda yang menonjol. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan maaf apabila ada kesalahan kata atau cara penuturan yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.